Polri menyelidiki kasus dugaan tindak pidana penganiayaan berat berupa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andri Yunus. Penyidik masih melakukan pendalaman dan analisis terhadap barang bukti. Sejumlah pihak mengecam aksi kekerasan terhadap korban yang dinilai telah melukai demokrasi. Jika negara tidak tegas mengusut tuntas, peristiwa ini semakin menambah bukti rapuhnya penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Bagaimana CNN Indonesia menganalisa kasus kekerasan yang terbilang brutal ini? Kita sapa langsung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Victor. Baik Mas Revo, video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis malam memicu tanda tanya besar apakah penyerangan dilakukan untuk membungkam suara aktivis HAM atau ada motif lain. Bagaimana Anda mencermati peristiwa ini Mas Revo? Iya Victor, tentu saja kita semua satu nada dengan beberapa pihak yang sudah menyampaikan keprihatinan ya, mulai dari pihak aktivis kontras sendiri, kemudian misalnya dari ICW, kemudian juga sampai pada pejabat pemerintahan mulai dari Menteri Koordinator untuk Hukum dan HAM, kemudian Menteri HAM sendiri juga menyampaikan keprihatinannya, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang pengecut gitu ya Victor, dan tentu memprihatinkan apalagi jika memang ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh korban Andri Yunus selaku aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras gitu ya Victor. Nah, tapi tentu saja kita sebagai media juga tetap harus mengikuti proses penyelidikannya gitu. Dan kita tentu berharap bahwa proses penyelidikan ini bisa berlangsung dengan transparan, dengan mengedepankan hukum yang baik gitu ya Victor, sehingga semua kejadian ini bisa terungkap dengan terang benderang gitu, dan juga bisa mengusut, tidak hanya mengusut tapi juga kemudian menangkap siapa pelakunya, sampai bahkan kalau misalkan memang ini hanya operator di lapangan, juga sampai kepada siapa otak dibalik penyerangan ini Victor. Itu yang tentu yang kita harapkan pada saat ini. Ya, Mas Revo, Andri Yunus ini berlatar belakang sebagai seorang advokat, pengacara publik, dan aktivis hak asasi manusia begitu. Meski pelaku dan motif penyerangan masih samar, ICW sempat buka suara dan menduga serangan terhadap Andri Yunus berkaitan dengan kerja pembela HAM yang lantang dan konsisten dilakukannya begitu. Jika dugaan itu benar, apakah penyerangan terhadap para pembela HAM seperti Andri Yunus ini menjadi indikator buruknya demokrasi kita? Karena sejatinya kritik publik masyarakat sipil adalah bentuk partisipasi politik yang sah untuk mengawasi kekuasaan begitu. Apa tanggapan Anda Mas Revo terkait ini? Iya, kalau kita sebagai media tentu ya Victor ya, kita ada dua hal yang harus kita kedepankan. Pertama, kita harus tetap kritis, tapi kemudian juga ada fakta-fakta kebenaran yang harus dikedepankan gitu ya. Nah, kalau memang ternyata benar bahwa aksi penyerangan ini terkait dengan aktivitas dari Andri Yunus sebagai aktivis hak asasi manusia gitu ya Victor, maka ini tentu saja akan memperburuk citra demokrasi kita gitu ya. Ini tidak hanya sebuah kejadian kriminal biasa, tapi juga akan menyerang demokrasi di kita gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari kan bahwa Indonesia ini kan termasuk salah satu negara demokrasi terbesar di dunia gitu ya Victor ya. Tapi tentu saja demokrasi itu tidak hanya diukur dari sekedar melaksanakan pemilu secara rutin, pemilihan kepala daerah maupun pucuk pimpinan presiden misalnya secara rutin, atau wakil-wakil rakyat secara rutin, tapi juga bagaimana kemudian demokrasi itu menjaga kebebasan berpendapat di internal atau di publik gitu ya Victor. Maka kalau misalkan ketika masyarakat atau seseorang itu menyampaikan sebuah kritik, maka kritik itu tidak bisa kemudian karena kritiknya kemudian dia diserang, apalagi kemudian dia aniaya gitu ya Victor, atau diintimidasi, karena tentu saja itu akan menyerang demokrasinya itu sendiri. Nah, tentu yang kita harapkan di sini, tentu kita sebagai media selain kritis, bagaimana kita kemudian juga memaparkan fakta-fakta kejadian yang kita turut mengawal aparat penegak hukum ini bisa membongkar kasus ini, bahwa kita juga memberikan kronologis misalnya
fakta-fakta CCTV kita tampilkan, dan juga bagaimana proses penyidikan ini bisa berlangsung dengan transparan dan baik. Tentu kita akan mengawal ini semua, Victor. Karena kalau memang ternyata ini penyerangan karena dilakukan atas aktivitas Andri Yunus sebagai pegiat hak asasi manusia, tentu ini juga merupakan hal yang menyerang kita semua. Karena pada hakikatnya kan sebenarnya kita semua ini ingin negara ini baik. Karena itu kemudian fungsi pengawasan, fungsi kontrol itu harus terus dilakukan oleh orang-orang seperti Andri Yunus dan kawan-kawan di Kontras, maupun kita juga bagian dari media misalnya, memiliki tanggung jawab itu, Victor. Nah, kalau misalkan kegiatan kita melakukan fungsi sosial, kontrol sosial itu bisa membahayakan diri kita, muncul ketakutan gitu misalnya ya, ada efek-efek ketakutan akibat penyerangan ini, maka itu kan membahayakan ruang demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang tentu tidak ingin kita harapkan gitu, Victor. Karena itulah kemudian perlu bagi kita untuk mengawal kasus ini supaya aparat penegak hukum bisa membongkar kasus ini dengan transparan dan dengan baik, sehingga semuanya terungkap dengan jelas apa motifnya, kemudian siapa pelakunya, apakah ada otak di belakang pelaku dan lain sebagainya, Victor. Ya, ya. Itu yang kita harapkan saat ini. Tentu pendapat ICW juga tak bisa dikesampingkan karena Andri Yunus disiram air keras tepat setelah melakukan perekaman podcast bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI Jakarta. Jika demikian motif penyerangan untuk membungkam aktivis HAM bisa jadi benar adanya. Namun simpulan tanpa bukti dan analisa mendalam juga tidak dibenarkan, begitu Mas Revo. Saat ini polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti yang relevan guna mengungkap pelaku dan motif penyerangan. Dalam bukti yang berupa rekaman CCTV juga terlihat jelas ya, terduga pelaku ada 2 orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sudah dihimpun oleh Kontras, tidak ditemukan adanya barang milik Andri yang hilang atau dirampas baik saat kejadian maupun setelahnya. Jadi kalau kita lihat dari bukti video saja CCTV, kemungkinan besar seharusnyakah kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini dengan cepat dan segera, begitu Mas Revo? Iya, Victor, kalau ada beberapa hal yang bisa mempercepat proses penyelidikan ini, seperti yang tadi Victor sampaikan bahwa ada bukti CCTV gitu ya, ada bukti awal berupa rekaman CCTV yang rekaman CCTV-nya sudah beredar di publik gitu ya, Victor ya. Dalam CCTV yang ketika penyiraman, muka dari terduga pelaku memang tidak begitu terlihat dengan jelas gitu ya, karena memang pada waktu di rekaman CCTV awal yang beredar hanya terlihat ketika korban menjatuhkan diri gitu ya, disiram, kemudian menjatuhkan motornya dan kemudian dia berteriak dan melepas helm dan jaketnya gitu, itu yang pertama. Tapi kemudian beredar juga ada bukti awal CCTV yang diduga kuat adalah dari terduga pelaku, dan di situ muka dari wajah dari identitas pelaku relatif lebih jelas dibandingkan sisi yang pertama. Nah, ini merupakan bukti awal yang seharusnya bisa mempercepat proses penyelidikan. Dan kedua, yang kita harapkan gitu ya, yang bisa mempercepat proses penyelidikan adalah publik menaruh perhatian yang cukup luas terhadap kasus ini. Maka itulah kemudian tekanan publik ini seharusnya bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan dengan begitu maka kasus ini bisa terungkap cepat dan terungkap dengan terang benderang gitu ya, Victor. Nah, tapi tentu saja kita juga melihat ada beberapa hal gitu ya yang kemungkinan juga bisa memperlambat kasus ini, terungkapnya kasus ini. Apakah memang jika kemungkinan ada kepentingan lain dari pihak-pihak tertentu misalnya yang menghambat kerja-kerja aparat penegak hukum misalnya. Nah, ini tentu yang tidak kita harapkan. Karena itulah kemudian yang kita harapkan adalah aparat penegak hukum itu bisa bekerja dengan profesional, transparan, semua step-step proses penyidikan, setiap kali ada perkembangan bisa disampaikan kepada publik, sehingga kita semua bisa turut mengawal kasus ini supaya bisa terungkap dengan baik gitu ya. Karena
kita tentu juga tidak ingin bahwa kasus ini kalau memang benar ini penyerangan ini karena aktivitas dari Andri Yunus, maka aktivitasnya sebagai pegiat HAM gitu ya, dan kritis terhadap beberapa isu, terutama proses undang-undang militer misalnya gitu ya Victor, maka ini tentu akan yang tidak kita harapkan adalah kalau misalkan kasus ini tenggelam dan kemudian tidak terungkap dengan baik, tidak transparan, maka sedikit banyak akan membawa citra negatif bagi pemerintahan yang saat ini berjalan. Karena itulah kemudian penting supaya kasus ini bisa terang benderang, berjalan dengan transparan penyidikannya, dan sesegera mungkin bisa terungkap kebenarannya, Victor. Baik, semoga kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini secara cepat, tepat, dan transparan. Masyarakat juga bisa menahan diri ya untuk mengambil sikap dan menunggu hasil penyelidikan. Dan yang pasti negara bisa memastikan untuk melindungi dan menjamin ruang bagi para aktivis HAM dan elemen masyarakat lain untuk bersuara. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.